AI atau kecerdasan buatan itu bukan lagi sekedar omongan masa depan loh, beneran. Ini udah ada di ruang-ruang kelas kita sekarang. Nah, kondisi ini menuntut kita semua, terutama para guru, untuk punya strategi yang jelas. Yuk kita bedah bareng-bareng sebuah buku panduan baru yang dirancang khusus supaya kita bisa lihai di era AI ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Teknologi ini kan udah ada di tangan murid-murid kita, di ruang guru, ya di mana-mana lah. Jadi pertanyaannya sekarang itu bukan lagi kalau AI bakal dipakai, tapi gimana cara kita menggunakannya dengan benar, efektif, dan yang paling penting, dengan penuh tanggung jawab. Oke, jadi sebelum AI generatif ini meledak di mana-mana, kita tuh sebenarnya udah punya semacam peta jalan yang solid loh buat teknologi di kelas. Peta jalan itu namanya TPACK. Anggap aja ini buku panduan original kita buat menggabungkan teknologi ke dalam pengajaran. Yang menarik banget dari kutipan ini, coba diperhatiin, penekanannya jelas. Dari dulu, kerangka kerja ini tuh nggak pernah cuma ngomongin soal teknologinya doang, sama sekali bukan. Intinya tuh selalu soal guru, soal peran guru sebagai pusat dari semua proses belajar yang berhasil. Jadi intinya gini nih, TPAK itu ngelihat guru bukan cuma sebagai pemakai teknologi, bukan. Tapi sebagai arsitek, sebagai perancang pengalaman belajar, mereka secara aktif mencampurkan 3 dunia ini, konten, cara mengajar atau pedagogi, dan pastinya teknologi. Kerangka ini tuh berdiri di atas 3 pilar utama. Simple kok. Pertama, content knowledge atau pengetahuan konten. Intinya, ya apa yang Anda ajarkan, materinya harus dikuasai. Kedua, pedagogical knowledge atau pengetahuan pedagogis. Ini soal gimana cara Anda mengajar, seninya mengajar itu gimana. Dan yang ketiga, technological knowledge, pengetahuan teknologi, paham alat-alat digital apa aja yang bisa dipakai. Nah, sebelum TPAK muncul, sebetulnya ada ide keren banget dari Lee Shulman, namanya PCK. PCK ini tuh seni untuk menyatukan apa yang diajarkan dengan bagaimana cara mengajarkannya. Ini nih, kemampuan inti seorang guru hebat, bikin hal yang rumit jadi gampang banget dimengerti. Lalu, Tipek datang, mengambil ide keren tadi, terus menambahkan satu elemen lagi, teknologi. Jadi, Tipek itu ya kemampuan super untuk menyatukan ketiga dunia ini, konten, cara mengajar, dan teknologi. Supaya bisa menciptakan pembelajaran yang paling top, yang paling optimal. Sampai di titik ini, TPK itu peta yang bagus banget kan? Udah jelas. Tapi tiba-tiba datanglah AI generatif. Dan mendadak, kita tuh bukan cuma butuh peta baru. Kita seakan-akan ada di sebuah landscape yang benar-benar berbeda. Aturan mainnya udah berubah total. Terus, apa sih yang bikin AI ini beda banget? Gini, AI generatif itu nggak cuma menyajikan informasi, dia menciptakan informasi baru. Bayangin deh, AI bisa bikin soal latihan matematika yang beda-beda untuk tiap murid dalam sekejap. Tapi ya itu, di sisi lain, AI juga membawa tantangan etis yang baru dan menuntut kita punya skill yang dulu nggak pernah kepikiran. Nah, karena adanya gangguan besar ini, kita butuh pembaruan. Dan inilah dia, kerangka kerja versi baru dari Ismail Celik, namanya Intelligent TPK. Anggap aja ini buku panduan versi terbaru yang kita butuhkan banget untuk zaman AI sekarang. Dan slide ini menunjukkan perubahannya dengan jelas banget. Ini bukan mengganti yang lama ya, tapi ini evolusi. Pengetahuan teknologi dan pedagogi sekarang di-upgrade menjadi intelijen khusus untuk AI. Dan lihat deh, ada satu pilar baru yang ditambahkan. Dan ini penting banget, pengetahuan etis. Jadi, apa sih pengetahuan etis itu? Gampangnya gini, ini adalah kemampuan seorang guru untuk bertanya. Alat AI ini transparan nggak sih cara kerjanya? Adil nggak buat semua murid? Terus, kalau sampai salah, siapa yang tanggung jawab? Di dunia AI, etika itu bukan lagi pilihan, itu sudah jadi fondasi. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita ke prakteknya. Gimana sih kerangka kerja baru ini benar-benar bisa membantu guru di kelas? Nah, kita bisa anggap ini sebagai semacam checklist baru untuk guru-guru zaman sekarang. Area pertama di checklist ini, pengetahuan teknis soal AI. Ini bukan cuma sekedar tahu nama-nama aplikasinya ya, tapi benar-benar mengerti cara kerjanya, mengerti apa yang terjadi di balik kap mesinnya. Pertanyaan ini krusial banget. Guru yang siap di era AI itu bukan cuma tahu apa yang AI bisa lakukan, tapi juga tahu apa yang AI tidak bisa lakukan.
Mereka harus waspada sama yang namanya halusinasi AI. Itu loh, pas AI-nya mengarang-ngarang fakta, dan mereka harus tahu gimana caranya mengecek ulang informasinya. Berikutnya, kita masuk ke jantungnya pengajaran. Pertanyaannya geser nih. Bukan lagi gimana cara pakai AI, tapi gimana AI bisa bikin cara mengajar kita jadi jauh lebih baik. Pertanyaan ini benar-benar menunjukkan kebijaksanaan profesional seorang guru. Kapan sih AI itu jadi alat bantu yang luar biasa, dan kapan dia malah jadi tongkat yang justru bikin murid jadi lemah? Tahu di mana bedanya? Itu kuncinya mengajar pakai AI secara efektif. Dan pastinya, kita kembali lagi ke pilar baru yang super penting tadi, etika. Pengetahuan ini harus jadi saringan, jadi filter untuk setiap keputusan yang kita ambil soal AI di kelas. Ini contoh nyata dari pertimbangan etis. Guru itu perlu bertanya, alat ini jangan-jangan hasilnya bias, bisa-bisa malah menguatkan stereotip lagi. Punya kesadaran seperti ini penting banget untuk memastikan suasana belajar yang adil dan inklusif untuk semua. Oke, jadi setelah kita bahas semua ini, apa sih intisari yang bisa kita ambil? Apa sih sebetulnya arti mengajar di zaman AI sekarang ini? Kita kembali lagi ke ide utama tadi, yang ternyata sekarang jadi jauh lebih relevan. Justru karena ada alat sekuat AI, peran guru sebagai perancang pembelajaran yang bijak dan teliti itu jadi makin penting, bukan malah jadi nggak penting. Inilah kesimpulannya, teknologi itu nggak akan menggantikan guru. Justru sebaliknya, kerangka kerja seperti Intelligent TPACK ini malah memberdayakan guru, memberi mereka alat untuk mengambil keputusan yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih etis di kelas mereka. Pada akhirnya, tujuan kita semua itu bukan cuma jadi pengguna AI, bukan. Tujuannya adalah menjadi seorang maestro, seseorang yang mampu memanfaatkan kekuatan dahsyat teknologi ini dengan penuh keahlian, kebijaksanaan, dan pastinya integritas. Dan sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda. Sambil kita melangkah ke depan, di dunia yang perubahannya cepat banget ini, menurut Anda, skill apa sih yang paling penting, yang paling menentukan keberhasilan seorang pendidik? Nah, ini pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan bersama.